Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan tetap semangat ya. Sebelum kita mulai, izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Aku Kesha Alfira Sabrina yang hari ini akan menjadi moderator dalam diskusi kita. Dan tentunya kita juga punya pembicara yang luar biasa, yaitu Mila Fitriana yang akan membahas topik penting hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, coba deh bayangin, ada seseorang yang setiap hari diejek, dijauhi, atau bahkan disebarkan rumor buruk tentang dirinya di lingkungan sekolah atau medsos. Dia tuh merasa nggak pede dan semakin hari semakin tertekan. Gimana nih perasaannya? Sedih, takut, atau mungkin merasa nggak berharga? Nah, inilah yang kita sebut sebagai perundungan sosial atau social bullying. Meskipun sering dianggap cuman bercanda, dampaknya bisa sangat serius dan berkepanjangan. Karena itu, hari ini di hari Sabtu 8 Februari 2025, kita akan membahas lebih dalam tentang apa sih perundungan itu. Harapannya setelah sesi ini kita semua bisa lebih sadar dan berani mengambil sikap terhadap perundungan. Jadi, yuk kita simak baik-baik dan nanti di akhir sesi kita juga bakal ada sesi tanya jawab. Jadi jangan ragu buat nanya atau sharing pengalaman. Sekarang aku persilahkan Mila untuk memulai pembahasannya. Oke, jadi kalian itu perundungan tuh tahu nggak sih arti dari perundungan itu? Sebelum mulai ke materi yang intinya, aku mau jelasin dulu nih arti dari perundungan itu sendiri. Perundungan adalah suatu tindakan yang menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan seseorang secara sengaja dan berulang kali, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital. Nah, kali ini aku bakalan bahas tentang perundungan sosial. Apa sih perundungan sosial itu? Perundungan sosial adalah penindasan sosial terjadi ketika seseorang mencoba merusak hubungan atau reputasi orang lain. Hal ini membahayakan kesehatan mental orang yang menjadi sasaran karena mempengaruhi rasa memiliki mereka. Bagian dari sifat manusia adalah keinginan untuk merasa diterima sebagai anggota suatu kelompok. Perundungan perundungan sosial sering terjadi secara daring atau langsung. Karena perundungan sosial dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, maka sulit untuk mengidentifikasinya. Bullying sosial atau perundungan sosial tidak langsung. Penindasan sosial tidak langsung meliputi satu, mengabaikan seseorang, dua, menjauh ketika seseorang sedang berbicara, tiga, menyebarkan rumor, empat, tidak mengundang seseorang untuk bergabung dengan suatu grup atau aktivitas, dan yang terakhir, mencoba mempengaruhi persahabatan seseorang dengan orang lain. Penindasan sosial tidak langsung sulit diidentifikasi. Sasaran penindasan sosial mungkin tidak melaporkan penindasan tersebut karena mereka tidak memiliki bukti tentang apa yang terjadi. Karena alasan yang sama, seorang guru, administrator sekolah, dan orang tua mungkin merasa tidak dapat mengatasi penindasan sosial tidak langsung. Penindasan sosial langsung. Yang pertama, memberitahu seseorang bahwa mereka tidak diterima. Dua, menyuruh orang untuk tidak berteman atau tidak menyertakan seseorang. Dan yang terakhir, mempermalukan seseorang. Penindasan sosial secara langsung masih sulit dilaporkan. Situasi ini seringkali berupa perkataan atau interpretasi seseorang terhadap situasi lain. Perundungan dunia maya. Bila perundungan sosial terjadi secara daring, hal tersebut disebut dengan perundungan cyber. Seorang perundung dapat menggunakan ponsel atau media sosialnya untuk menyebarkan rumor, mempermalukan seseorang, atau mencoba merusak persahabatan korban. Dengan atau tanpa adanya bukti, perundungan sosial daring sulit dilaporkan. Nah, perundungan sosial sendiri itu punya banyak banget dampak ya teman-teman. Salah satunya yaitu perundungan sosial dapat menimbulkan konsekuensi yang serius bagi korbannya. Tujuan perundungan sosial adalah mengisolasi korban dari orang lain. Ini berarti korban akan merasa sendirian dan percaya bahwa mereka tidak memiliki orang yang dapat dimintai dukungan. Perundungan dapat berdampak seumur hidup pada seorang anak. Menjadi sasaran perundungan dapat membahayakan kesehatan mental, hubungan, prestasi akademik, dan kesehatan fisik seorang siswa. Menurut CDC, perundungan
meningkatkan resiko depresi, kecemasan, kesulitan tidur, prestasi akademik yang lebih rendah, dan putus sekolah. Stres yang disebabkan oleh perundungan sosial juga berdampak pada kesehatan fisik. Stres menyebabkan sakit kepala, nyeri otot, insomnia, masalah pencernaan, dan sistem kekebalan tubuh melemah. Stres jangka panjang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan meningkatkan resiko serangan jantung. Statistik perundungan sosial. Menurut Pusat Statistik Pendidikan Nasional, pada tahun 2019, lebih banyak siswa di kelas 6 sampai 8, sekitar 28% melaporkan mengalami perundungan dibanding siswa di kelas 9 sampai 12, sekitar 17,5%. 22% atau hampir seperempat dari seluruh siswa berusia 12 sampai 18 tahun melaporkan pernah mengalami perundungan di sekolah. Dari 22% tersebut, sekitar 15% pernah ada rumor yang tersebar tentang mereka. 14% diolok-olok, dimaki atau dihina, dan 6% sengaja dikucilkan dari kegiatan. Mencegah perundungan sosial. Perundungan sosial itu bisa dicegah dengan banyak cara, teman-teman. Nah, apa aja sih caranya? Yuk, kita bahas. Untuk orang dewasa di lingkungan sekolah, cara mencegahnya dengan 1, jangan memanggil si penindas dengan cara yang mempermalukan atau membuat mereka malu. 2, tindak lanjuti dengan disiplin dan tepat waktu dan konsisten sesuai dengan pedoman sekolah Anda. 3, jangan bagikan nama-nama pelapor perundungan. 4, bertemu dengan siswa secara pribadi untuk membahas penindasan. 5, sasaran penindasan mungkin memerlukan dukungan tambahan dari profesional kesehatan mental. Dan yang terakhir, bermitra dengan keluarga untuk mengurangi dan mencegah penindasan. Untuk orang tua, cara mencegahnya 1, berbicaralah secara rutin dengan anak Anda. Gunakan waktu makan atau perjalanan dengan mobil untuk membahas topik-topik seperti perundungan. 2, memberitahu anak Anda bahwa mereka dapat datang kepada Anda jika ada masalahnya. Yang kedua, dorong anak Anda untuk berbicara dengan orang dewasa yang dapat dipercaya. Pastikan anak Anda dapat mengenali orang dewasa lain yang dapat dipercaya. Mereka bisa saja anggota keluarga, guru, konselor, pelatih, dan pemimpin agama. 3, kenali teman-teman dan teman sekelas anak Anda. Berbicaralah dengan Anda untuk belajar tentang teman-temannya. Luangkan waktu untuk mengenal teman-teman anak Anda. Anda bisa menjadi orang dewasa yang dapat dipercaya dalam kehidupan mereka. 4, ketahui tanggung jawab Anda. Jika anak Anda melakukan perundungan, Anda dapat bertanggung jawab secara hukum. Praktik anti perundungan untuk siswa. Yang pertama, jangan menindas orang lain. Aturan sederhana ini hanya berlaku jika siswa menerima pendidikan anti perundungan. Siswa cenderung tidak akan melakukan perundungan jika mereka memahami apa itu perundungan dan konsekuensinya. Cobalah membantu ketika seseorang diganggu. Kasih sengaja siswa yang menyaksikan penindasan dapat menghubungi korban secara pribadi. Siswa dapat menyertakan seseorang yang terabaikan. Siswa tidak boleh ikut campur dalam situasi yang tidak aman. Sebaliknya, mereka perlu mencari orang dewasa dan melaporkan apa yang terjadi. Selalu laporkan penindasan kepada orang dewasa yang dapat dipercaya. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Untuk lebih lanjutnya, aku serahin ke moderator. Oke, terima kasih Mila. Kita udah membahas banyak hal tentang perundungan sosial nih. Sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Buat yang teman-teman yang ingin punya pertanyaan atau ingin sharing pengalaman, boleh langsung nyalakan mic atau ketik di kolom chat ya. Aku bakal bantu menyampaikan pertanyaan ke Mila supaya kita bisa bahas bareng. Ada yang ingin Sebelumnya, perkenalkan saya Adina Rasuma, izin bertanya. Apa saja sih bentuk perundungan sosial yang sering terjadi di masyarakat? Itu saja. Oke, terima kasih Aldina Rasya Kusuma. Pertanyaan yang bagus nih. Jadi, dia tanya tentang bentuk-bentuk perundungan sosial di masyarakat. Nah, Mila, gimana sih menurut kamu?
Oke, jadi perundungan sosial di masyarakat itu banyak banget ya teman-teman. Salah satunya tuh gosip. Nah, biasanya gosip itu sering dilakukan oleh para ibu-ibu nih. Lagi ngumpul dikit gosip, ketemu dikit gosip. Kalau menurut aku, terutama di daerah aku, itu ada dua perundungan yang sering banget aku temuin. Yang pertama yaitu pengucilan atau eksklusi sosial. Sebagai contoh, ada seseorang yang tidak diajak secara sengaja dalam suatu kegiatan sosial. Itu tuh termasuk bentuk perundungan ya teman-teman, walaupun cuma sepele, tapi itu bisa membuat seseorang merasa sakit hati. Terus yang kedua ada penyebaran gosip atau fitnah, kayak yang aku omongin tadi nih. Itu tuh banyak banget di masyarakat. Aku sering banget ngelihat, terutama untuk kaum para perempuan ya. Gosip tuh biasanya tuh berhubungan dengan menyebarkan berita hoax atau yang belum tentu kebenarannya, memutarbalikkan fakta yang dapat merusak reputasi seseorang. Kalau dari aku sih itu aja ya, mungkin ada yang bisa nambahin lagi nanti. Saya perkenalkan Oke, nama saya terima kasih Mustaqim. Mila atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Rasya ya. Ada yang masih ingin ditanyakan? Saya perkenalkan nama saya Mustaqim. Izin bertanya, apa perbedaan antara perundungan sosial dan perundungan fisik dan variabel verbal? Oke, jadi pertanyaan dari Mustaqim itu dia tanya tentang perbedaannya ya mungkin. Oke, silakan dijawab. Tentunya perbedaan antara perundungan sosial dan perundungan fisik atau verbal itu jelas beda ya. Perundungan sosial itu lebih ke bersifat manipulatif dan bertujuan untuk merusak hubungan atau reputasi seseorang. Kalau perundungan fisik lebih ke menggunakan kekerasan yang dapat membuat orang itu trauma ketika ketemu dengan cara seperti memukul, mencubit, dan yang lain-lain. Kalau perundungan verbal itu lebih ke kata-kata ya, mungkin kata-kata lebih ke kayak ngatain, ngejudge, kayak gitu sih. Jadi ketiga perundungan itu sama-sama merugikan, tapi mereka tuh berbeda dengan cara menyampaikannya. Kalau dari aku itu ya, mungkin Oke, ada yang masih bertanya lagi mungkin? ada lagi atau enggak? Mengaruhi prestasi akademik atau karir seseorang. Boleh diulangi? Apakah perundungan sosial bisa memengaruhi prestasi akademik atau karir seseorang? Oke, pertanyaan dari Nanda itu kayaknya mungkin buat masa depannya gimana gitu kali ya. Jadi mohon dijawab. Perundungan sosial tuh pastinya berdampak, apalagi buat prestasi atau karir seseorang. Karena perundungan tuh bisa nurunin tingkat fokus atau bisa nurunin konsentrasi, rasa percaya diri. Kalau pada prestasi akademik sih lebih ke kayak menurunnya konsentrasi ya, kayak yang aku omongin tadi. Terus sering bolos atau menghindari sekolah karena ya dia takut sekolah karena dia udah dirundung gitu loh. Dan yang terakhir itu penurunan nilai akademik. Kenapa turun? Karena ya dia itu tadi balik lagi ke kurang fokus dalam belajar karena rasa takut, jadi nilainya turun. Kalau pada karir lebih ke kayak menurunnya produktivitas kerja. Ya sama, balik lagi ke kayak menurunnya nilai akademik karena mereka dirundung, nggak percaya diri, jadi potensi mereka tuh turun. Dan yang terakhir yaitu menurunnya rasa percaya diri. Kalau di dunia kerja lebih kedua hal itu aja sih. Itu Oke, kalau penjelasannya lengkap ya. Jadi ada yang masih belum jelas lagi? Saya izin bertanya lagi, apa yang biasanya menjadi penyebab seseorang melakukan perundungan sosial? Oke, jadi dia tanya penyebabnya mungkin ya. Kalau Ardina ini kayaknya ambis banget ya Kak tentang Iya. materi hari ini. Yang semangat banget gitu. Oke, kalau perundungan sendiri tuh pasti banyak faktornya ya teman-teman, bukan karena rasa iri aja, enggak. Ada faktor lain yang mendasari seseorang itu melakukan perundungan. Kalau menurut aku tuh ada dua faktor, yaitu faktor pribadi dan faktor lingkungan sosial. Aku mungkin bahas faktor pribadi dulu ya.
Kalau faktor pribadi itu seperti kayak kurangnya empati. Seseorang kalau kurang mendapat empati, dia tuh pasti bakal merundung seseorang untuk dapat empati dari orang lain. Karena baginya empati itu suatu hal yang penting ya, karena dia kurang makanya dia ngerundung gitu. Terus yang kedua adalah ingin mendapatkan kekuasaan atau pengaruh. Seseorang tuh pengen dikenal sama orang lain atau dia pengen dapat kekuasaan, dia tapi dengan cara licik yaitu merundung. Dengan merundung seperti itu tuh bisa dia pikir dia bisa dapat kekuasaan. Dan yang terakhir rasa iri atau cemburu kayak yang aku omongin tadi. Iri itu udah pasti faktor utama perundungan. Seseorang yang mungkin merasa iri kayak, duh kok dia bisa gitu, aku kok enggak. Nah, pasti dengan satu-satunya cara negatif atau pikirannya tuh pasti mendorong dia untuk melakukan perundungan. Kalau dari faktor lingkungan, itu ada tekanan kelompok. Seseorang yang mendapatkan tekanan dari kelompok pasti akan membuli orang lain atau merundung orang lain untuk melampiaskan tekanan yang ada di hatinya. Terus yang ketiga, pola asuh yang buruk. Orang tua yang pola asuhnya buruk, yang membiarkan anak, yang tidak memperhatikan lingkungan anak, itu tuh bisa menyebabkan anak tersebut berperilaku semena-mena. Karena dia merasa bahwa dia tidak diperhatikan gitu loh. Jadi dia mencari perhatian dengan cara merundung. Terus yang terakhir adalah kurangnya pengawasan dari orang tua. Ya kayak aku omongin tadi, karena dia ngerasa nggak diperhatiin, makanya dia merundung orang lain supaya dia dapat perhatian. Kalau dari aku sih itu aja ya. Udah? Oke, jadi sesi tanya jawab kali ini aku tutup dulu. Kalau misal masih ada pertanyaan yang belum sempat dibahas, bisa langsung diskusi lebih lanjut di luar sesi ini tapi ya. Sekarang kita lanjut ke penutupan. Tadi sesi tanya jawabnya seru banget, banyak yang antusias ya. Dari diskusi ini kita tuh bisa belajar bahwa perundungan sosial tuh bukan sekedar candaan atau hal sepele. Dampaknya tuh nyata, bahkan bisa merusak mental seseorang dalam jangka panjang. Jadi, yuk mulai dari kita sendiri, jangan jadi pelaku, jangan diam kalau melihat perundungan yang terjadi, dan jangan ragu buat cari bantuan kalau kita sendiri yang mengalaminya. Lingkungan yang sehat dan nyaman itu tanggung jawab kita semua. Terima kasih buat Mila yang sudah share ilmunya hari ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ikut serta. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aku Kesha Alfira Sabrina pamit undur diri. Sampai ketemu di diskusi berikutnya. Have a great day everyone. Menyuruh orang untuk tidak berteman atau tidak menyertakan seseorang. Jangan memanggil psikologis dengan cara yang mempermalukan atau tepat waktu dan konsisten sesuai dengan pedoman sekolah Anda. Bang, udahlah bang. Secara pribadi untuk membahas penindakan. 5. Sasaran penindakan. Eh?